Mbak. Jadi kalau kita lihat perdagangan hari ini pun ya, rupiah ini terus melanjutkan pelemahan ke level 14.497 ya tadi level tertingginya. Jadi opening juga di sesi pagi sudah melemah di level 14.450, kemudian terus bergerak terdepresiasi. Jadi kalau kita melihat dari sisi ini memang faktor eksternal ini lebih mendominasi ya terkait pelemahan rupiah selama beberapa minggu terakhir, terutama dengan adanya stimulus Amerika Serikat. Jadi kita tahu ini risk appetite investor itu berpindah ke US dollar, dan juga dari sisi kenaikan US Treasury yields ya yang saat ini sudah melewati level 1,7%. Jadi kita lihat koreksi rupiah dari sisi faktor eksternal ini memang menyebabkan keluarnya aliran dana asing dan orang-orang cenderung atau investor itu cenderung berbondong untuk memegang safe haven assets gitu ya. Jadi safe haven assets di tengah ketidakpastian saat ini, tentunya kita bisa melihat ada beberapa instrumen seperti precious metal, seperti emas dan juga perak, seperti itu. Kemudian ada safe haven currency yang termasuk US dollar. Jadi permintaan atau demand yang meningkat dari sisi US dollar ini membuat nilainya terus meningkat dibandingkan dengan major currency sehingga ini menekan rupiah. Jadi kalau kita lihat indeks yang menggambarkan seberapa kuat dolar Amerika ini terhadap major currency saat ini udah berada di level 92 sampai level 93, dan level ini jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan levelnya di Februari tahun ini, karena di Februari itu kemarin sempat di level 88 89, dan saat ini dengan kenaikan tren USD index atau indeks dolar ini memang mengindikasikan saat ini mayoritas mata uang global itu sedang melemah terhadap US dollar. Oke, kalau kita lihat daya tahan dari rupiah sendiri di tengah tekanan yang mungkin masih akan panjang terjadi ini seperti apa Bu Reni? Kalau daya tahan rupiah sendiri sebenarnya memang harus kita perhatikan dua hal ya, baik dari sisi eksternalnya sendiri maupun dari sisi internal atau domestik. Kalau melihat daya tahan rupiah, tentunya saat ini kita masih percaya bahwa nanti ke depan tekanan dapat berkurang gitu ya. Jadi dengan asumsi juga kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral, kami melihat nilai fundamental rupiah memang masih ada di level 14.300 sampai 14.400. Memang euforia yang terjadi saat ini di market cukup memberikan tekanan ya terhadap rupiah. Namun kita lihat dari sisi kemarin juga tekanan terhadap US Treasury yields-nya ini juga sudah pelan-pelan mulai turun. Jadi kita harapkan capital inflow juga dapat kembali masuk ya ke pasar domestik, terutama melalui pasar saham atau obligasi. Sehingga ini diharapkan juga dapat menjadi katalis positif tentunya bagi rupiah. Sementara dari sisi internal kita melihat data-data domestik sebenarnya memang cukup membantu ya untuk menahan agar rupiah tidak melemah terlalu tajam, karena dari sisi data indikator domestik kita masih melihat fundamentally ini masih sehat. Jadi seperti surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut, kemudian ketahanan sektor eksternal kita juga masih terjaga dengan posisi cadangan devisa yang cukup tinggi ya saat ini. Jadi per Februari itu sekitar 138 miliar US dollar. Jadi ini masih cukup kuat untuk melihat ekstensi dari sisi ketahanan eksternal kita. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.